Miss, apa ya itu kesenangan sesat? Nah, kesenangan sesaat itu di mana kamu merasa senang saat itu juga. Tapi selanjutnya kamu merasa susah. Contohnya kamu makan manis-manisan. Nah, Miss mau tanya, apakah Joanna suka makan manis-manisan? Iya sih Miss, Joanna suka makan coklat, es krim, permen, dan lain-lainnya. Wah, kalau kamu makan itu berlebihan, kamu pasti akan sakit gigi. Itulah contoh kesenangan sesaat. Oh begitu ya, berarti kesenangan sesaat itu senang tetapi tidak selama-selamanya. Iya dong, kesenangan sesaat hanya senang saat itu juga. Nah sekarang, Joanna sudah paham kan tentang apa itu kesenangan sesaat? Paham Miss. Nah, hari ini kita akan lihat di Mesbah Cilik ada seseorang yang karena kesenangan sesaatnya berkorban atau mengorbankan berkat yang Tuhan telah sediakan untuk dia. Nah, apakah Joanna sudah siap untuk menyaksikannya? Siap Miss. Oke, ayo sama-sama saksikan di Mesbah Cilik. Bayangkan kamu telah bermain di luar sepanjang hari. Mungkin kamu bermain dengan teman-teman atau membantu di kebun. Kamu masuk ke dalam rumah dan mencium aroma yang sangat enak. Seseorang sedang memasak di dapur. Tiba-tiba kamu merasa sangat lapar. Begitulah perasaan Esau suatu hari. Mari kita cari tahu apa yang terjadi. Ishak dan Ribka telah menikah dengan bahagia selama bertahun-tahun. Ribka senang mengingat hari ketika dia bertemu dengan orang asing di sumur. Dia telah menawarkan air untuk unta-unta orang itu. Dan hidupnya berubah selamanya. Ishak memuji Tuhan karena telah membawanya dari tempat yang begitu jauh. Ya, Ishak dan Ribka sangat mencintai satu sama lain. Tapi ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Ribka tidak bisa memiliki anak, dan itu membuatnya sangat sedih. Ishak tahu tentang janji Tuhan kepada Abraham ayahnya. Tuhan telah memberitahu Abraham bahwa keluarganya akan menjadi bangsa yang besar. Ishak sering berpikir, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana bisa sebuah bangsa yang besar berasal dari keluarga Abraham? Ishak tidak memiliki anak. Itu adalah teka-teki yang menyedihkan. Sebuah teka-teki yang sangat ingin diselesaikan oleh Ishak. Akhirnya Ishak memohon kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan untuk memberi Ribka seorang anak. Dan Tuhan menjawab doa Ishak dengan cara yang mengejutkan. Ribka tidak hanya memiliki satu anak, tetapi dua. Tuhan memberikan Ishak dan Ribka anak kembar. Bahkan sebelum anak kembar itu lahir, mereka saling bertarung di dalam perut ibunya. Ribka merasa ini aneh. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Suaminya pun tidak bisa. Perawatnya tidak bisa. Tidak ada yang bisa menjelaskan, bahkan orang lain yang dia tanyakan. Jadi Ribka berbicara kepada Tuhan. Dia berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang sedang terjadi. Tuhan menjawab doa Ribka. Dia memberitahu Ribka bahwa dua anak yang ada di dalam rahimnya sangat berbeda. Mereka akan menjadi awal dari dua bangsa yang berbeda. Dua bangsa yang tidak saling menyukai satu sama lain. Salah satu anak kembar itu akan lebih kuat daripada saudara laki-lakinya, dan yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Ishak dan Ribka menamai anak kembar mereka Esau dan Yakub. Seperti yang Tuhan katakan, anak-anak itu sangat berbeda. Esau yang lebih tua suka pergi jauh dari rumah. Ketika dia menginginkan sesuatu, ia menginginkannya saat itu juga. Dia suka berburu dan sering membawa sesuatu yang jauh kepada ayahnya. Dan dia adalah anak kembar kesayangan ayahnya. Di sisi lain, Yakub suka tinggal dekat rumah. Dia belajar bagaimana merawat kawanan ternak dan hewan peliharaan ayahnya. Dia belajar memasak. Dia menghabiskan banyak waktu bersama ibunya. Dan tentu saja Yakub adalah anak kembar kesayangan ibunya.
mencium aroma yang enak. Yakub sedang memasak sesuatu yang enak. Mungkin itu sup kacang merah. Esau berdiri di depan saudara laki-lakinya dan berseru. Aku kelaparan. Lalu dia berkata, Beri aku sedikit dari itu. Yakub menjawab, Apakah kamu benar-benar lapar? Lapar sampai mau menukar hakmu sebagai anak sulung? Esau menjawab, Aku hampir mati kelaparan. Apa gunanya hakku jika aku mati? Jadi Yakub memberinya roti dan makanan tersebut. Esau makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Dia tidak peduli dengan haknya sebagai anak sulung. Yang dia pedulikan hanyalah perasaannya saat itu. Dan karena itu, dia melepaskan sesuatu yang seharusnya menjadi berkat seumur hidupnya. Halo sahabat Cilik Hub Channel, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian semua sehat dan ceria. Nah, hari ini Miss ditemani oleh Janessa. Halo teman-teman, hari ini Miss bilang kita akan belajar tentang sesuatu yang seru. Nah, betul, seru. Hari ini kita akan belajar tentang respect atau menghormati orang lain, Janessa. Nah, sebelum kita mulai, Miss punya beberapa bahan yang ada di sini, yang sudah ada di meja. Nah, yang pertama itu Miss punya piring. Piring ini sebagai alat supaya saat nanti eksperimen nanti, bahan-bahannya itu tidak berantakan dan tetap rapi. Nah, Janessa boleh bantu Miss untuk pegang dulu piringnya? Oke, jadi Janessa penasaran nggak kira-kira ini bahan-bahan untuk membuat apa sih? Penasaran nggak? Wah, penasaran banget, Miss. Nah, jadi Miss akan membawakan satu eksperimen kecil mengenai respect atau menghormati orang lain tadi, Janessa. Nah, kira-kira Miss punya, pertama, Miss tadi punya piring, Miss punya pasta gigi, dan juga Miss punya sendok. Nah, Miss mau minta tolong Janessa untuk mengeluarkan isi dari pasta gigi ini dulu. Coba Janessa bantu Miss untuk keluarin isinya. Oke. Coba tunjukin. Oke, keluarin Janessa. Wah, lagi Janessa. Wah. Oke, stop. Oke. Gimana Janessa? Keluarinnya gampang atau susah nih kira-kira? Wah, ternyata gampang banget, Miss. Pasta giginya keluar dengan cepat, mudah, dan gampang. Nah, keluar dengan cepat, mudah, dan gampang ya. Nah, sekarang kalau misalnya Miss mau minta tolong lagi ke Janessa untuk memasukkan kembali isi dari pasta gigi tadi. Masukin kembali ketupnya. Nah, ketup pasta giginya ya. Coba Janessa masukin lagi. Oke. Wah, ternyata susah banget, Miss. Susah banget ya? Kayaknya ini nggak bisa dimasukin lagi deh. Nah, dari eksperimen ini Janessa, kira-kira mana yang lebih mudah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Miss. Yang pertama, yang ketika keluarin pasta giginya tadi ya? Iya. Keluarin isinya. Nah, kenapa bisa susah? Karena, kenapa tuh menurut Janessa? Nggak tahu deh, Miss. Karena ketika kita keluarin, itu sama seperti kata-kata kita Janessa. Ketika kita mengeluarkan kata-kata kita, itu sangat mudah sekali untuk dikeluarkan. Seperti tadi Janessa mengeluarkan pasta gigi tadi, isinya keluarnya sangat gampang ya Janessa ya? Iya, benar kan? Miss. Tapi ketika kita memasukkannya kembali, itu sama-sama seperti kata-kata kita. Ketika kita masukkannya kembali, itu nggak bisa kembali lagi. Sama seperti kita mengucapkan sesuatu hal kepada orang lain. Baik kalau misalnya kita mengucapkan kata-kata yang baik, itu bisa bisa buat orang lain senang, dan juga bisa buat orang lain itu menghargai kita gitu. Tapi kebalikannya Janessa,
ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu bisa menyakiti orang lain. Nah, tadi Janessa bilang Janessa itu susah kan? Janessa kira-kira pernah gak mendengar cerita Alkitab mengenai keluar masuknya kata-kata? Wah, pernah banget, Miss. Pernah? Gimana tuh? Di dalam Alkitab? Iya. Oke, jadi benar. Jadi ada satu cerita Alkitab yang sama seperti eksperimen pasta gigi nih Janessa. Nah, ceritanya itu tentang Esau dan Yakub. Nah, jadi pada suatu hari ketika Esau pergi berburu, Esau pulang ke rumahnya. Nah, setelah Esau pulang, dia tiba di rumahnya, dia melihat Yakub sedang asik memasak sebuah sup yang baunya tuh harum sekali Janessa. Nah, akhirnya si Esau ini tergiur sama bau sup dari sup itu. Nah, tapi dari hal itu dia ada satu hal yang Esau itu lakukan dan melupakan sesuatu yang berharga yang dimiliki Esau. Itu adalah hak kesulungan Esau. Jadi ketika Esau sedang lapar sekali, dia akhirnya tergoda sama sup yang Yakub buat, karena itu saking wanginya ya Janessa ya. Nah, jadi dia akhirnya tergoda sama sup itu. Dia akhirnya makan, lalu dia melupakan hak kesulungan itu. Wah, serius, Miss. Hak kesulungan itu kan penting. Betul, penting. Nah, tapi karena mungkin saking laparnya si Esau, dia melupakan dan bahkan cepat sekali melupakan hak kesulungan itu. Dan mungkin dia nggak peduli itu seberapa berharga hak kesulungannya. Dia tetap mengutamakan rasa laparnya itu. Nah, sama seperti kita sekarang sahabat cilik yang di rumah, mungkin kalian pertama kalau misalnya kalian mencoba eksperimen ini di rumah, kalian bisa mencobanya. Dan kedua, satu hal yang perlu kalian pelajari sama seperti kata-kata dalam experience ini. Ketika kita mengeluarkan kata-kata, kita perlu mengeluarkan kata-kata yang baik, sahabat cilik Hope Channel. Baik yang dapat membuat orang lain senang dan tidak menyakiti orang lain. Dan sama seperti Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus, walaupun banyak banget perbedaannya Janessa ya. Mungkin Janessa dan teman Janessa punya banyak perbedaan, tetapi kita harus terus mengasihi teman kita walaupun itu banyak perbedaan. Oke? Jadi tetap semangat, tetap ceria, dan jangan lupa untuk berbicara dengan respect. Dadah!
Sobat Mesbah Cilik. Hari ini Lili mau berbagi cerita tentang pentingnya menghargai kesehatan dan udara segar. Ada cerita lucu yang bisa jadi pelajaran penting. Kejadiannya pada hari Minggu kemarin. Hari itu di taman komplek perumahan, Lili sama teman-teman lagi bermain. Tapi tiba-tiba seorang pria dewasa datang dengan asap rokok mengepul di sekelilingnya, duduk di bangku dekat kami bermain. Kami jadi terpaksa berhenti bermain dan terbatuk-batuk. Teman-teman mulai bertanya-tanya, kenapa ada asap rokok di sini? Kami ingin bermain dengan udara segar. Nah, salah satu teman aku yang paling pintar, namanya Lulu, berkata, rokok itu seperti monster yang datang dan merusak udara segar kita. Kalau kita tidak menjaga udara bersih, kesehatan kita bisa terganggu. Lulu juga menjelaskan bahwa asap rokok bisa sangat berbahaya bagi anak-anak. Rokok tidak hanya merusak kesehatan orang dewasa, kata Lulu, tapi juga bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi anak-anak, seperti gangguan pernapasan dan batuk terus-menerus. Kami pun memutuskan untuk berbicara dengan pria itu dengan sopan. Kami bilang, kami sangat menghargai udara segar dan kesehatan kami. Bisa tolong tidak merokok di sini? Dan dengan rasa hormat, pria itu akhirnya mengerti dan pergi mencari tempat lain. Jadi, teman-teman, mari kita saling menghargai dan menjaga udara segar di sekitar kita. Dengan cara ini, kita tidak hanya menunjukkan respect kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Ingat, udara adalah hak kita semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita Lili. Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menghargai kesehatan dan udara segar. Dadah! Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. And today we're going to talk about respect. How do we spell respect? Respect is spelled R-E-S-P-E-C-T. What does respect mean? Respect means to treat others with kindness and consideration. Let me tell you a story about some parents that brought their children to Jesus so that he could bless them. The disciples told the parents, "Go away! No, Jesus is too busy. We can't have these children come." But Jesus said to them, "Let the little children come, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to little kids." Jesus showed respect to the children by valuing them and spending time with them. Remember, there are several characteristics of respect. How do you treat someone with respect? You treat them by being kind. You treat them with respect by listening to them. You treat them with respect if you are polite, using please, thank you, permisi, right? You treat them with respect if you
treat them with fairness. That means you're treating everyone equally and not judging others. And by appreciating them, you treat them with respect. You appreciate them, giving them value to who they are. The Bible says, show proper respect to everyone. Love the family of believers, fear God, and honor the emperor. Respecting others shows our love for God and His creation. So remember, respect means treating others with kindness and consideration because it shows us that God's love is for everyone. So thanks for listening, and remember, Jesus loves you very much. God bless you. Hai pemirsa Mesbah Cilik dan para orang tua yang kami kasihi. Kita kembali lagi dalam episode yang baru. Episode kali ini kita mau bagaimana mengajarkan respect kepada anak-anak kita sejak dini. Sebagai orang tua Kristen, kita dipanggil untuk menanamkan nilai-nilai yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, salah satu nilai yang penting yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak adalah rasa hormat. Rasa hormat ini adalah dasar hubungan yang sehat, baik dengan Tuhan, sesama, maupun dengan diri sendiri. Dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3, di sana diajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa menghormati orang lain, dimulai dari orang tua, adalah bagian dari perintah Tuhan, bukan cuma perintah manusia, tetapi adalah perintah Tuhan. Rasa hormat itu bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga tentang sikap hati dan tindakan kita. Sebagai orang tua, kita ini memiliki peran yang penting dalam menanamkan rasa hormat kepada anak-anak kita. Ini dimulai dengan memberikan teladan dalam cara kita berbicara dan bertindak. Ketika kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, terutama kepada pasangan kita di dalam keluarga, anak-anak kita akan belajar untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan melihat dan mereka akan belajar bagaimana kita menghormati pasangan kita, menghormati keputusan, dan menghargai perbedaan pendapat. Mengajarkan rasa hormat juga berarti mengajari anak-anak kita untuk melihat bahwa setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Ini termasuk menghormati teman, guru, bahkan mereka yang berbeda pandangan atau latar belakang. Nah, ketika anak-anak memahami bahwa semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian 1 ayat 27, mereka akan belajar untuk menghormati setiap individu dengan tulus. Nah, marilah kita berkomitmen untuk mengajarkan dan mencontohkan rasa hormat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa membantu anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang menghargai dan menghormati orang lain, sekaligus memuliakan Tuhan melalui sikap dan tindakan mereka. Karena rasa hormat yang mereka pelajari dan praktekkan sejak mereka kecil akan menjadi fondasi yang kuat bagi hubungan yang sehat dan penuh kasih di masa depan. Semoga pelajaran pada episode kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada orang yang memotong pembicaraanmu, apa yang kamu rasakan? Marah karena aku nggak suka itu. Itu nggak sopan banget loh sama orang lain. Sedih, soalnya aku merasa tidak dihargai. Saya merasa sedih karena tidak berasa tidak dihormati. Kalau ada teman yang berbicara kasar, apa perasaanmu? Ya rasanya agak sedih loh, karena aku juga nggak tahu kenapa, tapi rasanya sedih dikasih tahu kata-kata kasar. Lumayan sedih karena merasa seperti tidak sopan. Saya merasa sedih karena saya seharusnya tidak mendengari kata-kata itu. Sedih karena kita gak boleh nemu yang kayak kasar kayak gitu. Apa artinya menghormati orang lain? Menurutku menghormati orang lain itu perlu karena jika kita menghormati orang lain juga bisa menghormati kita. Saya kurang tahu sih, Miss.
Kita menghormati orang lain karena biar kita bisa jadi anak yang baik. Artinya itu kita harus menghargai apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Siapa orang yang paling kamu hormati? Orang tua. Mamaku. Mama aku. Orang tua. Apakah kamu pernah melawan orang tua? Pernah. Kenapa? Karena aku main terlalu banyak games. Karena aku juga lupa, tapi ada alasannya kenapa aku membantah orang tua. Pernah. Kenapa? Karena aku terbawa emosi. Kenapa? Karena saya sedang marah dan karena dimarahi karena saya memain game terus. Apa perasaan kamu setelah melawan orang tuamu? Aku rasanya telah kayak bersalah gitu loh karena telah melawan orang tua. Merasa bersalah karena tidak sopan. Berasa bersalah karena melawani orang tua saya. Perasaan aku salah karena aku melawan orang tua aku. Aku harus jadi anak yang lebih baik.